Selamat pagi anak-anak. Pagi, Den. Gimana kabarmu? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita beribadah yang dipimpin oleh teman kita yang bernama Michael. Silakan. Teman-teman, saya undang agar kita semua bapak sendiri. Sebelum kita mulai proses pembelajaran mengajar kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3, ayo. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, para guru belajar IPA, kiranya melancarkan pelajaran ini agar kami dapat memahami segala pelajaran yang diberikan guru kami ya Tuhan. Kami berikan guru kami dengan Fitri, kiranya Kau berikan kesabaran agar kita kami belajar. Kami berikan orang tua kami sudah cari rezeki, kiranya Kau berikan dari berlimpah-limpah ya Tuhan. Ya Tuhan, apabila pada dosa kami, agar kami dapat sesuai dengan kasih. Kami bersyukur, amin. Amin. Oke, kita masih berdiri. Kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak semuanya persilakan duduk. Oke, hari ini masih semangat belajarnya? Masih. Oke, mau tanya dulu, apakah ada teman yang belum, teman kamu yang tidak datang? Ya, jadi berarti pada datang semua ya? Oke, hari ini kamu supaya semangat belajarnya kita membuat test breakingnya, dimana lagunya yaitu buka tutup supaya nanya semangat. Ya, coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersanjung. Digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa.
disalurkan. Nah, itu. Ya, ini ada pertanyaannya. Ini pertanyaan. Oke, bisa dilihat? Ya, bisa dilihat itu pertanyaan tematiknya. Yang pertama itu menurut kamu, ya, apakah serapan itu penting bagi kamu? Mengapa? Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Sila. Sarapan itu sangat penting bagi kita. Berbanyak fungsinya yang bisa saya sebutkan, bisa memenuhi gizi harian sekitar 15 sampai 30%, lalu memasuk energi untuk beraktivitas sehari-hari, lalu menjaga pola makan, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan mood, dan juga yang terakhir bisa melakukan konsentrasi dan fungsi kognitif. Itu yang saya sebutkan. Oke, kita coba tepuk tangan dulu. Ya, jadi serapan itu sangat penting. Apakah anak-anak tadi serapan? Pada serapan semua? Iya, walaupun serapannya bermacam-macam ya nak ya. Ada serapan roti, mungkin ada nasi goreng, bahkan ada nasi. Berarti yang jelas anaknya harus serapan. Apa kata tadi temannya? Kalau serapan membuat jadi apa? Jadi konsentrasi ya. Jadi harus konsentrasi kita. Jadi kalau kamu belajar, jadi harus konsentrasi. Ya, makanya harus diwajibkan anaknya sarapan pagi. Ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Ketika kita sudah sarapan, ya, itu kan masuk nih ke kerongkongan. Kemudian makanan itu kamu tahu gimana diolahnya? Ayo, gimana diolahnya ya? Oke, Taufik. Itu akan diolah di lambung. Ya, benar di lambung? Iya, tepuk tangan buat teman kamu. Ya, maksudnya itu di lambung. Ya, jadi kamu harus tahu. Jadi kamu tahu serapan itu penting. Ya, jadi dari mana mulainya serapan? Ya, dari mulut, kerongkongan, ya. Makanya diolah dia kita tempatnya tadi di lambung. Nanti kita akan mempelajarinya. Ya, kita akan mempelajari sistem pencernaan manusia. Namanya walaupun itu kita mempelajari itu ada ya, ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Ya, dimana tujuannya bisa anak-anak melihat itu yang pertama ya, peserta didik itu mampu ya, mampu mengurutkan nama-nama organ manusia dalam sistem pencernaan manusia. Jadi nanti menggunakan LKPD ya, dengan lengkap dan tepat. Nanti akan ada aplikasi LKPD-nya, nanti anaknya akan mengerjakannya LKPD-nya. Kemudian ya, peserta didik mampu menyimulasikan sistem pencernaan manusia sesuai dengan LKPD yang diberikan secara tepat. Ya, sudah nampak? Sudah nampak? Ya, sudah nampak tujuannya? Apa yang pertama tujuannya? Menunjukkan nama-nama organ pada manusia dalam sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia menggunakan LKPD. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu Menyimulasikan sistem pencernaan manusia sesuai dengan LKPD yang diberikan secara tepat. ya, nanti itu ada ya aplikasi LKPD-nya. Nah ya, oke, kemudian kita akan mempelajari yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Ya, ini ada sistem pencernaan manusia.
sistem pencernaan manusia itu ya adalah proses pencernaan adalah penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah ya, ini lagi ya sistem pencernaan, yaitu proses pencernaan adalah menghancurkan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah ya, kemudian ini ada sistem pencernaan dibagi menjadi dua. Ya, sistem pencernaan dibagi menjadi dua, ya, yaitu pencernaan secara mekanis, ya, itu sistem pencernaan secara mekanis. Kemudian ini dia, ya, pencernaan mekanis adalah pencernaan makanan, ya, makanan tanpa menggunakan enzim. Misalnya pencernaan di mulut itu menggunakan gigi, di mana gigi umumnya gumpalan bahan makanan menjadi bahan makanan yang lebih halus. Ya, kemudian ya pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan menggunakan enzim. Pencernaan kimiawi ini terjadi di dalam mulut, lambung, dan anus. Ya. Kemudian ini ada organ sistem pencernaan manusia. Bisa dilihat? Ya, ini organnya sistem pencernaan manusia. Itu dimulai dari apa? Coba bisa dilihat. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Jadi organ sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, kemudian menuju ke lambung, baru ke usus halus, baru ke usus besar, dan terakhir itu pembuangan yaitu di anus. Ya. Kemudian ini, ini dia gambar apa nih? Mulut. Mulut, ya. Ini adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat apa? Gigi, lidah, dan air liur. Nah, disinilah pencernaan itu mekanis dan kimiawi berlangsung. Ya, jadi di dalam mulut ini terdapat ada gigi, lidah, dan air liur. Disinilah pencernaan mekanis dan kimiawi berlangsung. Ya, kemudian ini, gambar apa ini? Kerongkongan. Nah, kerongkongan. Ya, kerongkongan merupakan bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Jadi di dalam kerongkongan makanan akan terdorong karena gerak kerongkongan gerak meremas-remas dan mendorong makanan masuk ke lambung oleh kerongkongan disebut gerak Peristaltik. Iya, gerak peristaltik. Nah, ya. Kemudian setelah kerongkongan apa lagi? Lambung. Nah, ini dia gambar lambungnya. Ya, ya, ini lambung. Nah, lambung itu berada di dalam perut. Ya, lambung itu berada di dalam perut di sebelah kiri. Coba, mana sebelah kirimu lambung? Itulah dia lambung, ya, di sebelah kiri. Jadi di dalam lambung itu makanan akan diremas dan dicampur dengan cairan getah, ya, getah lambung. Jadi getah lambung itu dihasilkan oleh dinding lambung. Jadi getah lambung itu mengandung ada 3 enzim, ya, ada 3 enzim. Yang pertama itu enzim apa? Pepsin. Yang kedua enzim apa? Renin. Ya, ini yang ketiga enzim apa? Klorida. Klorida. Ya, enzim pepsin itu untuk apa? Mengubah protein menjadi vektor. Iya, mengubah protein menjadi vektor. Yang kedua, enzim renin.
Usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Usus apa aja? Usus 12 jari, usus kosong, dan usus menyerah. Iya, dan usus menyerah. Setelah usus halus ada usus apa? Besar. Usus besar. Usus besar itu terdiri atas usus besar, naik, dan usus besar melimpah, dan usus besar turun. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Ya, pernah mendengar usus buntu? Nah ya, disebut dari usus besar. Kemudian yang terakhir yaitu Anus. anus. Ya, bagian akhir di anus dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkanlah oleh melalui anus. Ya, itulah dia proses akhirnya. Ya, sudah diproses oleh mulut, diproses oleh tenggorokan, diproses oleh apa lagi? Lambung, baru usus halus, baru usus besar, lalu yang terakhir di Anus. Sudah tahu? Sudah. Sudah tahu dari mana sistem pencernaan itu? Sudah ya. Ini oke, berarti anaknya sudah memahami tentang sistem pencernaan manusia. Ya, kemudian ini ada videonya. Videonya di mana? Ya, sistem pencernaan manusia itu. Ya, ini ya, prosesnya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Ibu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim peksin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim peksin berfungsi untuk memecah protein menjadi vektor. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau debrunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, nama proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke, sudah nonton? Ya, sudah nonton hasil video yang kamu lihat? Nah ya, sudah nonton kan? Seru? Seru? Sudah tahu ya bagaimana proses pencernaan manusia itu? Ya, tadi sudah kamu lihat dari videonya tadi, ya. Jadi, apa yang kalian lihat dari video yang kamu tadi? Apa yang kalian lihat dari video yang telah nonton? Ayo, Aika. Berdiri. Oke. Saya telah menonton itu dan saya berpikir bahwa banyak sekali kegunaan dari yang diperkenalkan oleh sistem pencernaan. Banyak ya, fungsinya ya banyak. Dari mana tadi sistem pencernaannya tadi? Dari mulut, dari kerongkongan, usus halus, usus besar, dan kaki biasa. Iya, dari mulut, kerongkongan, lambung, baru usus, baru usus, besar, baru terakhir di iya, benar ya. Jadi harus tahu. Nah, ya, jadi kamu tahu kenapa kamu mules? Tadi kamu lihat tadi kan? Videonya kenapa mules? Kenapa terjadinya kamu buang air besar? Karena kan proses itu di mana diolah makanan kalian itu, ya. Oke, berarti itu aja. Kemudian ini akan kasih LKPD-nya. Kalau kamu sudah mengetahui dari video tersebut, ini ada LKPD-nya, ya. Kerjakan LKPD-nya. Ya, kita kerjakan LKPD-nya.
Ya, coba dijawab, dibaca OKPD-nya. Coba dilihat. Tulis. Ya. Gimana nak? Bisa dikerjakan? Lihat ya gambarnya. Lihat. Tadi sudah kamu lihat di video, sudah kamu lihat gambarnya. Sistem pencernaan. Ayo coba lihat. Itu ada gambarnya OKPD-nya. Coba perhatikan organ-organnya. Nah ya. Ya, organ-organnya. Sudah siap? Sudah, Coba lihat lagi. Ini. Ya. Oke. Lihat gambarnya. Coba lihat gambar. Ini di mana? Ini apa? Yuk, perhatikan. Yuk, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Bisa? Bisa ini?
Dan ini sudah. Dan ini posisinya, gambarnya. Dan posisi gambarnya. Sudah? Sudah? Oke. Dipegang aja pakaiannya dulu. Nah ya. Dipegang juga pakaiannya. Kemudian ada tugas kamu. Tugas yang ini kamu menentukan gambarnya, ya. Kemudian yang kedua ini menggambar, ya, menggambar. Buat lagunya.
Bisa? Ya, buat yang bagusnya ya. Setiap kelompok.
Coba lihat kelompoknya dulu yang ditampil. Coba lihat dulu. Ya, coba perhatikan dulu duduknya. Ya, perhatikan ya. Ini kan dari kelompok 1 akan kelas 4 sistem penerimaan. Ya, tadi apa tugasnya? Nempel objek. Oke, kita tugasnya. Kemarin akan dibawa dari bubur, setelah itu akan disusun rumah, yaitu lampu, tutup halus, susu besar, dan akhirnya akan halus. Ada pertanyaan? Dan dari fasilitas kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, masuk ke kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar kami. Kami telah menggambar organ-organ pencernaan manusia yang terdiri yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rahim anus. Yang mau ditanyakan gambarnya? Ada? Barangkali tidak tahu gambarnya ada? Coba tanya kelompoknya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya-tanya, teman-teman? Sudah paham? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, duduk. Terakhir kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, ya. Kami dari kelompok 3 akan menyanyikan lagu sistem pencernaan. 1, 2, 3. Ayo kita semua pada sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus, pada
pencernaan manusia. Ya kan? Sudah bisa kan? Berarti kamu sudah tahu mengerjakan tadi sudah LKPD, mengerjakan menggambar, ya, mengenal sistem pencernaan manusia, menyanyikan lagu, ya, pencernaan manusia, nah ya. Jadi kamu sudah mengetahuinya. Dari pelajaran ini, jadi kamu sudah paham apa itu sistem pencernaan manusia. Nah ya, ya. Jadi pembelajaran hari ini kamu sudah mengetahuinya, di mana sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Oke, ini ada ya personnya. Ini kita buat tadi kamu sudah mempelajari sistem pencernaan manusia. Mana sih ada gambarnya? Ya, tadi kamu lihat dari dari PowerPoint-nya. Ini kamu lihat ya kursornya, yaitu tadi sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mana tadi? Mulut, kemudian lambung, halus, usus besar, dan halus. Ya, ada yang mau maju ke depan? Menunjukkan tadi dari mana tadi sistem pencernaannya? Oke, Isya. Coba maju Isya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Cica. Ya, berarti kamu sudah mempelajarinya. Jadi, momennya dari pelajaran yang tadi kita, pelajaran yang mana yang menarik menurut kamu? Yang menarik tadi, yang menjelaskan tadi, pelajaran mana yang menarik menurut kamu? Menonton, apa lagi? Sepertinya apa lagi? Pelajaran yang tadi? Ya, mengerjakan soal. Bisa mengerjakan soal. Apa lagi? Bisa melihat gambarnya kan? Jadi apa lagi? Ayo. Apa lagi? Apa lagi? Wah, bisa kita mengetahui yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, biasanya dari mana sih sistem pencernaan manusia itu? Kok tiba-tiba langsung ke kamar mandi mengeluarkan? Bagaimana prosesnya? Jadi anaknya sudah tahu. Jadi proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Nah ya, yang kita punya makanan. Nah ya, kemudian masuk dia menuju ke kerongkongan, baru diolah di lambung, baru di usus halus, baru usus besar, baru halus. Ya, nah ya. Jadi anak-anak sudah tahu pembelajaran hari ini. Menarik nggak pelajaran hari ini? Menarik. Menarik nggak? Menarik. Ya, jadi pelajaran hari ini menarik. Ya, nah ya. Jadi kamu sudah mengetahui semuanya. Ya, nah ya. Jadi terima kasih kalau kamu sudah mengetahui, kata kamu sudah menarik pembelajaran hari ini. Ada kuis yang mau kasih. Ya, ada kuis yang mau dikasih. Nah, ya, ini kuisnya. Ya. Kuisnya. Ya, kuisnya yang pertama. Tadi kamu sudah melihat tentang sistem pencernaan manusia. Tadi dikatakan sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Ya, sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Setelah dari mulut,
dari mulut ke kerongkongan, ya, dan diolah dia, ya, setelah kerongkongan dia diolah di mana? Oke, Martin? Di lambung. Tepuk tangan dulu untuk Martin. Nah, pertanyaan yang ketiga, proses terakhirnya itu pencernaan itu di mana? Oke, saya bilang di anus. Tepuk tangan juga. Yang terakhir, bagaimana kita cara menjaga sistem pencernaan manusia? Bagaimana? Oke, Diora. Dengan cara memakan makanan yang bergizi, mengonsumsi makanan yang berserat, melaksanakan pola makan teratur, dan juga rajin minum air putih. Iya, harus rajin minum air putih. Siapa sini yang rajin minum air putih? Rajin minum air putih. Kesya? Nah, harus rajin minum air putih. Siapa sini yang makanan yang berserat? Yang makan sayur, ya, makan buah, harus. Neneknya supaya apa? Sistem pencernaannya itu lancar. Neneknya jangan minuman yang berwarna-warni seperti Fanta. Apa minuman sekarang yang terbaru ini? Itu apa lagi? Ale-ale, minuman apa lagi? Jangan butiran-butiran bulat-bulat apa tuh namanya tuh? Boba. Apa lagi? Sisri. Apa lagi? Banyak minuman. Ya, semuanya memang enak, tetapi yang menyehatkan yaitu minuman air putih. Jadi harus minumlah air putih secukupnya. Ya, jadi minum air putih secukupnya. Jadi jangan ada lagi yang malas-malas minum air putih. Nah, jadi harus minum air putih. Ya, kan Martin? Ya, jadi harus minum air putih. Siapa yang senang hari ini belajarnya? Oke. Angkat tangannya. Jadi kita sudah selesai belajar kita sistem pencernaan manusia. Tadi kamu sudah mengetahui sistem pencernaan manusia seperti apa, mulai dari mana, enak ya. Hingga kamu sudah juga menonton video yang sudah saya tampilkan sistem pencernaan manusia. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak sudah mengetahuinya. Jadi sudah bisa nanti mengerjakan ada tugas nanti atau tugas selanjutnya. Nah, ya, nanti ada tugas saya kasih. Jadi anaknya harus semangat belajar. Harus semangat belajar ya, Nak ya. Ya. Jadi harus semangat belajar. Jangan lagi malas belajarnya. Ya, jadi tetap harus semangat belajar. Ini ada tugas verifikasi. Ya, tugas verifikasi. Coba buka bukunya, pelatihannya. Nomor 1, coba tuliskan nomor 1 tugasnya. Ya, tugasnya nomor 1. Sebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia. Sebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menjaga sistem pencernaan manusia. Ya, bagaimana cara menjaga sistem pencernaan manusia. Oke, kita tutup pembelajaran kita. Sudah? Kita tutup pembelajaran kita mau beribadah. Bukunya disimpan di dalam tas. Ayo, bukunya disimpan di dalam tas. Tugasnya berada di meja nanti memang ambil ya, tugasnya ya.
3 ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Ya, untuk kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa yang dipimpin oleh Leona. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Kita sini, dudukkan. Oke. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa doa berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke,